Siapa? Siapa namanya, Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melaksanakan kajian duha di dalam rangka momentum Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan duha ini kegiatan yang rutin kita laksanakan, yang diwajibkan kepada mahasiswa angkatan 2021. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, unsur pimpinan di lingkungan Universitas Baitur Rahmah, Bapak Ibu dosen dan karyawan, adik-adik mahasiswa angkatan 2021. Salam penghormatan kita kepada Ustadz kita yang akan mengisi pada pagi hari ini, Dr. Sofyan Hadi SAG MAG MAhum. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi pada pagi hari ini dalam momentum Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, kita persilahkan Saudari Dafa dari Fakultas Kedokteran untuk tilawah terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Dava dari Fakultas Kedokteran. Insya Allah di minggu besok akan kita lanjutkan dari adik-adik yang mendaftar untuk tilawah pada pagi hari kajian duha. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bapak Rektor Universitas Baitur Rahmah. Karena momen kita pada pagi hari ini momentum Maulid Ustadz, jadi ada sambutan dari Pak Rektor sebentar Ustadz. Sudah bergabung Bi? Belum? Oh, keluar lagi balik. Oke, baik. Berhubung tadi beliau Pak Rektor sudah bergabung di dalam Zoom, beliau meminta untuk ada sambutan dari beliau. Berhubung beliau sudah dari jaringan Zoom tidak bergabung lagi, nanti di akhir pertemuan insya Allah beliau akan menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan minta kepada Ustadz untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Nanti adik-adik yang akan bertanya silakan ditulis di dalam chat Zoom-nya pertanyaan, nanti insya Allah akan dijawab beberapa pertanyaan yang telah adik-adik ajukan kepada Ustadz Dr. Sofyan Hadi, SAG, MAG, MAhum, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu Dekan, para pimpinan, tenaga fungsional, dosen dan tenaga kependidikan Universitas Baitur Rahmah, yang istimewa anak-anak kami, para mahasiswa yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini, sekalipun masih dalam format virtual. Mudah-mudahan Allah tidak mengurangi nilai pahalanya yang jikalau mendatangi majelis taklim biasanya dihitung per langkah kaki. Nah, sekarang mungkin diganti konversinya dengan berapa kuota yang dihabiskan. Itu cara Allah lah menghitung pahalanya ya. Tidak usah khawatir, tapi mudah-mudahan pahalanya tidak berkurang walaupun formatnya tidak bertatapan muka secara langsung. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya muliakan, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW dari awal kelahiran beliau sampai beliau wafat meninggalkan dunia ini, maka tidak cukup waktu 1-2 jam, bahkan 2 hari pun belum tentu cukup. Karena begitu banyaknya hal-hal yang kita bisa bicarakan tentang beliau, bahkan sudah berjilid-jilid buku dikarang ya tentang kehidupan pribadi yang agung ini. Oleh karena itu, dalam waktu yang terbatas ini kita akan mengambil bagian-bagian dari sisi kehidupan beliau untuk kita jadikan contoh dan teladan. Karena sebagaimana yang dijanjikan Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam
diri Rasulullah itu secara total adalah contoh terbaik bagi kamu semua. Nah, Nabi Muhammad itu nama beliau itu adalah wahyu dari Allah kepada kakek beliau Abdul Muttalib yang beri nama Muhammad. Yang mana nama Muhammad ini tidak pernah dan belum pernah diberikan atau disandang oleh manusia sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad lah orang pertama yang memikul nama Muhammad. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran minimal ada 4 kali kata ini muncul. Bahkan salah satunya dijadikan sebagai nama surat, yaitu surat Muhammad. Muhammad ini secara harfiah artinya yang terpuji atau yang dipuji. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang dipuji itu ada 2 sebutan katanya. Ada Mahmud, ada Muhammad. Dua-duanya sama. Secara morfologi sama-sama isim maf'ul namanya atau sifat ya, adjektif. Baik Mahmud maupun Muhammad sama artinya orang yang dipuji. Tapi kenapa Nabi Muhammad Allah beri nama Muhammad, tidak Mahmud? Ya, kan ada juga nama orang Mahmud ya, dan artinya sama secara secara bahasa itu kedua kata itu sama saja, orang yang dipuji. Tapi Allah tidak menyebut namanya Mahmud, tapi Muhammad. Bedanya kalau Mahmud itu namanya mujarrad. Ya, mujarrad itu standar sekali saja dipuji namanya Mahmud. Dia dari kata hamidah, ya sulasi mujarrad namanya. Tapi kalau Muhammad dia dari kata hamada, mazid. Ya mazid itu artinya plus. Ya sudah ditambah ada menunjukkan mana taksir. Jadi kalau nazala itu turun. Tapi kalau nazala itu turunnya tidak sedikit, banyak. Ya dan panjang masanya. Nah, jadi kalau Muhammad itu artinya orangnya dipuji, banyak dipuji, terus dipuji, selalu dipuji, dan selamanya akan terus dipuji sampai hari kiamat. Tapi kalau Mahmud, ya sekali saja dipujinya. Tapi kalau Muhammad banyak dipuji, terus dipuji, selalu dipuji, dan selamanya akan dipuji. Nabi Muhammad disebut Muhammad karena tidak ada satupun yang bisa, ya, yang kita bisa mencelanya. Kalaupun ada orang mencela Nabi itu karena kebencian saja. Orang-orang Arab dulu sebenci-bencinya dengan Nabi Muhammad, itu kalau pergi ke luar kota, itu kunci rumahnya dititipkan ke Nabi. Coba Anda bayangkan ya, mereka benci dengan Nabi Muhammad, tapi kalau pergi ke luar kota, kunci rumah mereka titip ke Nabi Muhammad. Itu betapa mereka mengakui Nabi Muhammad itu punya akhlak yang mulia. Nabi Muhammad itu orang yang Muhammad, orang yang terpuji. Jadi itu kenapa nama beliau tidak Mahmud tapi Muhammad. Ya, makanya Nabi Muhammad tidak hanya dipuji oleh orang-orang Islam. Ada sebuah buku, ya judulnya dalam bahasa Indonesia 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Penulisnya non-muslim, namanya Michael Hart. Nah, itu Nabi Muhammad dari 100 orang itu ditaruh nomor 1. Walaupun meletakkan Nabi Muhammad nomor 1 tidak cocok juga. Karena Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Karena Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang tidak bisa disetarakan akhlak beliau, kepribadian beliau dengan siapapun yang ada di muka bumi ini. Nah, tapi itu menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah Muhammad. Itulah kenapa Allah menjanjikan wa rafa'na laka zikrak. Ya, di surah Alam Nasrah itu Allah menyebutkan kami telah meninggikan namamu Muhammad, sebutan namamu kami tinggikan. Makanya Nabi Muhammad itu setiap nama Allah dipanggil ada nama Muhammad di situ. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, selalu ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan di kubah-kubah masjid kalau ada tulisan Allah dituliskan, itu ada tulisan Muhammad di sebelahnya itu. Itu bukti Nabi Muhammad itu dipuji oleh tidak hanya penduduk bumi, tapi seluruh penduduk langit, para malaikat, Allah pun memuji beliau. Wajar kalau Nabi Muhammad namanya Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini, ya dalam salah satu hadis yang sahih beliau berkata begini, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus kecuali hanya satu fungsinya. Apa fungsi Nabi diutus? Untuk menjadikan manusia berakhlak yang mulia. Namanya makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Nah, inilah yang menjadi visi pokok dari risalah Nabi Muhammad. Itulah kenapa beliau disebut Muhammad. Karena tidak mungkin orang akan mengajarkan akhlak yang mulia kalau dia bukan orang yang terpuji. Bahkan Nabi Muhammad itu sudah
menampakkan sifat mulia, sifat terpuji, bahkan sejak beliau baru dilahirkan. Anda misalnya pernah baca ada cerita ketika Nabi Muhammad ya dia hendak disusukan pertama kali oleh Halimah. Kan Nabi Muhammad tidak disusukan oleh ibunya, ya, tapi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah namanya. Itu ketika Halimah datang ke Makkah, ya tidak ada lagi anak yang tersisa karena semua anak-anak ya sudah diambil oleh ibu-ibu susu yang lain. Nah, tinggallah Nabi Muhammad satu-satunya karena tidak ada yang mau mengambil beliau karena anak yatim. Karena orang-orang berharap dapat uang dari menyusukan anak itu. Tapi Nabi Muhammad anak yatim, ayahnya tidak ada yang bisa membelanjai ibu susunya nanti. Maka orang-orang tidak mau ngambil itu bayi Nabi Muhammad. Akhirnya Halimah datang terlambat dan setelah ditawari oleh kakeknya, kalau engkau mau mengasuh ini cucu saya yang yatim ini, mudah-mudahan Allah memberkatimu. Nah, Halimah itu kondisinya sangat memprihatinkan. Sudahlah ya kurus, kurang gizi, anaknya pun tidak kenyang menyusu itu karena susunya diceritakan hanya sebelah kiri yang ada isinya, sebelah kanan kosong. Nabi Muhammad diceritakan dalam sebuah riwayat dan itu disebutkan begitu, ketika disusukan ke yang kiri oleh Halimah karena yang kiri ada isinya, Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad menutup mulutnya rapat-rapat. Kenapa? Ya maka Halimah heran, kenapa ini anak tidak mau menyusu? Ternyata ketika disusukan yang sebelah kanan yang kosong, Nabi mau. Dan itu mukjizat pertama. Dan air susu Halimah yang kanan langsung berisi dan penuh. Disitulah Nabi 2 tahun menyusu. Kenapa Nabi tidak mau menyusu ke yang sebelah kiri? Ya karena memang Nabi tahu ya itu bukan miliknya. Itu milik anak Halimah atau yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan yang tidak ada pemiliknya. Dia jadi pemiliknya. Jadi begitulah akhlak Nabi. Bukan hanya sejak jadi Nabi itu, akhlak Nabi itu terpujinya sejak beliau baru dilahirkan. Dan tidak sedikit itu contoh-contoh baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad untuk kita teladani sepanjang hidup kita di dunia ini. Karena begini, Anda semua kalau baca nanti surat Al-Qalam, ya surat Al-Qalam, surat yang ke-68, ayat yang ke-3 dan ke-4. Kata Allah, wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kata Allah, engkau akan mendapatkan ya pahala yang tak putus-putus. Jadi ada pahala yang tak putus-putus kata Allah. Ghaira mamnun. Apa itu pahala yang tak putus-putus? Wa innaka la ala khuluqin azim. Kalau engkau memiliki akhlak yang mulia. Jadi Nabi Muhammad itu disebutkan Allah tidak putus amal beliau. Sampai hari kiamat beliau selalu menerima pahala, ajran, ghaira mamnun. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan akhlak yang baik. Ternyata amal yang paling hebat bukan salat. Karena kalau salat kita berhenti dengan matinya kita. Puasa berhenti dengan matinya kita. Zakat berhenti dengan matinya kita. Tapi akhlak tetap pahalanya berlanjut sampai hari kiamat. Begini, saya kalau dianggap baik, saya mengajarkan kepada anak-anak saya, anak didik saya tentang kedisiplinan. Lalu mereka mencontoh saya disiplin. Meninggal dunia saya nanti, saya dapat pahala dari mereka sampai mereka nanti meninggal dunia pula. Nanti mereka mengajarkan pula disiplin kepada anak-anak mereka, murid-murid mereka. Maka dia dapat pahala, saya pun tetap dapat pahala. Itu yang dimaksud ya ajran ghaira mamnun, pahala yang tak putus ketika kita punya akhlak. Itulah kenapa salah satu amal yang tak putus itu kata Nabi, man allama ilman, siapa yang mengajar. Jadi guru-guru ini kenapa amalnya tak putus-putus? Karena guru ini mendidik orang jadi baik. Bila orang ini berhasil dia didik jadi baik, dia berakhlak mulia, maka itu seumur hidup anak itu pahalanya untuk gurunya. Kalau nanti dia ajarkan lagi kepada orang lain tentang akhlak yang dia punya itu, dia dapat pahala dan gurunya dapat pahala juga. Begitulah terus sampai hari kiamat. Wajar Nabi Muhammad ini dapat pahala kata Allah ghaira mamnun. Begini, kita berbuat baik pada orang tua kita. Siapa yang mengajarkan itu? Rasulullah. Kita dapat pahala karena berbuat baik pada orang tua, beliau pun dapat pahala seperti kita. Bayangkan berapa juta orang yang berbuat baik pada orang tuanya di muka bumi. Itu semua pahalanya untuk Nabi Muhammad. Kita misalnya berbuat baik pada tetangga kita, tak dapat pahala. Siapa yang mengajarkan kita berbuat baik pada tetangga kita? Ya Nabi Muhammad. Maka semua pahala orang yang berbuat baik pada tetangga sampai hari kiamat untuk Nabi Muhammad. Itu hebatnya akhlak.
Itu kenapa Nabi berkata tugas saya hanya satu. Apa itu? Untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Nah, inilah yang menjadi ya harusnya ya di lembaga pendidikan, di dunia pendidikan, bahkan di rumah tangga, ini yang paling pokok harusnya ditanamkan, akhlak yang mulia, makarimal akhlak. Nah, kita akan bicara bagaimana Nabi mengajarkan makarimal akhlak. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk, bahkan kepada benda mati. Coba perhatikan bagaimana akhlak yang mulia diajarkan Nabi. Ada hadis sahih bunyinya begini. Dakhalat imra'atun an-nara bi hurratin rabatatha. Kata Nabi, seorang perempuan yang banyak amalnya justru dimasukkan ke neraka karena pernah mengurung seekor kucing sampai kelaparan. Coba Anda bisa ya bayangkan ada orang masuk neraka karena mengurung seekor kucing sampai kelaparan. Itu akhlak masalahnya itu. Ya, dia ibadahnya rajin, tapi dia tidak berakhlak ke binatang, bukan ke orang ini, ke binatang. Dia kurung kucing sampai kelaparan. Nah, makanya nanti adik-adik atau ibu-ibu, kalau ada kucing kan menciluk sambah, jadi kajar lu kucing tu yang tokok lo kepalanya. Biarlah rezekinya itu. Ya, nanti kalau dipukul kepalanya nanti dia tuntut di akhirat nanti itu. Ya, bisa masuk neraka itu orang yang tidak berakhlak ke binatang. Ya. Itu makanya ya kalau misalnya ada bapak-bapak atau orang tuanya yang memelihara burung di rumah, sarankan saja untuk lepaskan burung itu. Nanti daripada bermasalah di akhirat nanti itu. Ya, kalau mau memelihara burung juga di rumah, sampaikan sama ayahnya. Kalau ada yang mengurung burung di rumah, bikinkan kandangnya. Ya, pernah ke kebun binatang kan? Lihat kandang burung di kebun binatang tuh. Kira-kira begitulah besarnya. Sebesar masjid ini. Bikin kandangnya sebesar masjid ini. Lalu tanam pohon. Karena burung itu terbang dan melompat dari ranting pohon itu ke pohon itu haknya itu. Bikinkan kolam berenangnya. Ya, dari tembak-tembak semprot ketik sana. Ya, mandi dia berenang itu. Nah, yang paling penting carikan betinanya tuh pasangannya. Ya, karena saya pernah belajar biologi dulu. Kata guru saya, burung-burung tertentu seperti burung gereja itu dia kawin 100 kali sehari di kandang itu. Kalau setahun dia mendudasi di kandang sapi itu. Tak boleh ya, tolong bilang sama ayahnya nanti itu. Kalau ada yang memelihara burung di rumah, kalau tidak akan penuh hak-hak burung itu nanti lepaskan sajalah ke alamnya. Daripada nanti bermasalah kita di akhirat itu. Ya, itu tidak berakhlak namanya itu. Jadi sampai ke binatang pun diatur akhlak kita. Tidak bisa seenaknya, makanya adik-adik di rumah itu semut itu jangan dibunuh-bunuh juga tuh. Ya, kalau tidak ada alasan, ya usir dulu. Kalau sudah diusir, dia tidak juga lari atau bunuhlah, tidak apa-apa. Nanti kalau ada sidang di akhirat kita sudah bisa berhujah itu. Kalau manusia lalu diboya, dia dibunuh orang lain, itu boleh itu. Tapi kalau dibunuh aja langsung tanpa ada usaha preventif, tidak bisa itu. Dituntut di akhirat nanti itu ya. Nah, begitu akhlak ia dicontohkan oleh Nabi itu. Ya, tidak boleh kita seenaknya ya kepada makhluk binatang sekalipun. Karena itu ada hadis lain, hadis Muslim. Ghufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin yalhas. Kata Nabi, ada seorang pelacur. Apa banyak dosanya itu, pelacur. Tapi dia dimasukkan ke surga. Dia ampuni semua dosanya. Kenapa? Karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ada pelacur nampak anjing sedang kehausan, menjulurkan lidah. Diambil sepatunya, dimasukkan air ke sepatu itu, diminumkan ke anjing itu. Kata Allah, kata Nabi, diampuni dosanya. Masuk dia ke surga. Coba, kenapa? Karena dia berakhlak. Walaupun akhlak itu hanya ke binatang yang najis, anjing. Tapi begitu tingginya nilai akhlak. Itulah kenapa Nabi dalam hadis sahih mengatakan begini. Ma min syai'in asqala fil mizan yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada perkara yang paling tinggi, yang paling berat di timbangan akhirat kecuali akhlak yang baik. Jadi kata Nabi yang paling berat timbangan amal kelak bukan salat, bukan puasa, tapi akhlak yang baik. Itu contohnya tadi. Seorang pelacur dimasukkan ke surga ya karena memberi minum anjing yang kehausan. Ini buktinya bahwa kita ini dicontohkan oleh Nabi, diajarkan akhlak yang mulia. Bahkan ada hadis Nabi, misalnya begini. Nabi ketika pergi perang, pesan Nabi itu ada 4. 1, jangan bunuh orang tua. 2, jangan bunuh anak-anak. 3, jangan bunuh wanita. 4, jangan tebang pohon. Itu hadis sahih begitu. Kenapa Nabi melarang menebang pohon? Dengan
konteks membunuh. Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh wanita, jangan tebang pohon. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan menebang pohon itu sama dosanya dengan membunuh orang itu. Memang pohon yang kita tebang, coba kalau Anda berpikir, kalau hutan itu digunduli, apa yang terjadi itu? Air kering, nanti datang hujan, banjir, longsor, betapa banyak manusia yang celaka, itu bisa ribuan orang mati nanti itu. Jadi menebang pohon itu sama membunuh ribuan orang itu. Itu kenapa Nabi mengatakan ketika perang jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan tebang pohon. Ini akhlak kita ke lingkungan. Jadi jangan kita seenak aja dengan lingkungan itu. Bahkan kata Nabi, la yabulanna ahadukum fil ma'i daim. Jangan kamu buang air kecil di air yang tidak mengalir. Itu begitu akhlak diajarkan Nabi. Jangan buang air di air yang tak mengalir. Ini kita aneh kadang-kadang, kita ini umat Islam, tahu ajaran Islam itu mulia, tahu hadis-hadis yang mulia, tapi kita kok tidak mengikutinya. Saya ini tinggal di Lubuk Binturun. Dekat kolam renang ada kolam renang ABG di sana tuh. Saya tuh kalau mandi di kolam renang tuh adik-adik, itu jam 7 saya sudah masuk kolam tuh. Jam 9 orang datang saya udah pulang. Kenapa saya pulang? Karena saya kurang yakin dengan orang banyak ini. Ya karena bukan saya berburuk sangka, saya sudah perhatikan. Saya kalau berenang di kolam renang itu 10 menit harus ke kamar mandi itu. Karena pasti kita kebelet itu. Ada orang lah 1 jam di kamar di dalam ruang dalam kolam tu tak kalau hanya lah. Di mana pipis tu? Tu mana-mana saya dalam kamar dalam dalam air tu nya. Kan aku lah coba Anda bayangkan kalau 300 orang berenang di sana sehari, masing-masing 1 kaleng buang air di di kolam itu berapa drum itu, ya pipis manusia dalam itu nak berakhlak namanya itu. Ya, saya udah buang air ke kamar mandi. Dia buang airnya di dalam kolam renang itu, kan tak berakhlak dia ke saya namanya itu. Terus remeh-temeh soalnya itu, tapi itu akhlak. Kadang-kadang ada ibu-ibu juga begitu, saya lihat itu ibu-ibu ini bawa anak kecil. Ya kan ada kolam renang anak-anak tuh. Anaknya dah teriak tuh, "Ma, pipis." Kecil ibunya, "Situ saya lah," caknya. Masya Allah, ini akhlak harus dihajar dari kecil ini ya. Jadi ini hal remeh-temeh, tapi disitulah kemuliaan akhlak diajarkan oleh Nabi. Hingga ke lingkungan pun kita harus berakhlak. Jangankan ke manusia, ya tidak hanya ke hewan, ke lingkungan pun kita berakhlak. Ya, apalagi kepada manusia. Nabi Muhammad itu beginilah. Nabi Muhammad itu kan dia tidak hanya punya orang yang mencintai dia. Biasalah dunia ini kan isinya 2 saja. Kalau tidak fans ya hater lah. Ya, sebaik-baik manusia itu pasti ada fansnya, ada haternya. Saya begitu. Ya, kalaupun saya dianggap saleh baik, pasti ada fans saya. Dan pasti ada hater saya, dan itu manusiawi itu. Tidak ada semua orang yang suka dengan kita itu. Ya, itu siapa ustaz yang paling hebat? Abdul Somad, Adi Hidayat. Coba lihat tuh, pasti ada haternya tuh. Pembenci dia tuh pasti banyak itu. Nabi Muhammad kurang saleh apa dia? Tidak ada yang sehebat Nabi Muhammad akhlaknya itu. Tapi pembenci Nabi jangan dibilang sedikit. Ya, terlalu banyak pembenci Nabi itu, sama banyaknya dengan yang mencintai beliau. Ya. Tapi Nabi ketika berhadapan dengan para pembencinya, beliau mencontohkan akhlak yang mulia. Coba perhatikan, bacalah sejarah Nabi dengan pembenci-pembenci beliau. Siapa pembenci beliau? Misalnya Abu Lahab. Abu Lahab itu Masya Allah, sepanjang hidupnya memusuhi Nabi itu. Ya kemana saja Nabi berdakwah itu dilempar dengan batu itu. Istrinya kemana saja Nabi pergi itu diserahkan itu duri itu. Ya di jalan yang akan dilalui Nabi itu. Ya ketika suatu kali Nabi berdakwah di Bukit Safa, dilempar oleh Abu Lahab dengan batu itu. Tapi apakah Nabi membalas? Tidak. Nabi diam saja dan tidak membalas. Allah yang membalaskan dengan menurunkan surat Al-Lahab itu. Tabat yada abi lahabi wa tab. Allah yang membalaskan celaan itu. Nabi tidak pernah mencela. Allah yang membalaskan celaannya. Karena Allah yang mencela, maka semua manusia mencela Abu Lahab sampai mati itu. Itu buktinya itu ya, akhlak ini Masya Allah. Orang kalau akhlaknya baik, seperti Nabi Muhammad, sampai hari kiamat dia dapat pahala. Tapi orang kalau akhlaknya buruk, sampai hari kiamat dia dapat celaan. Itu Abu Lahab contohnya itu. Allah perintahkan kita memaki Abu Lahab sampai hari kiamat. Jutaan orang memaki Abu Lahab tuh tiap hari. Dalam salat lagi dimaki Abu Lahab. Coba bayangkan tuh. Orang salat tuh beribadah baik-baik, dia boleh mencaci Abu Lahab dalam salat dapat pahala. Coba betapa buruknya hidup Abu Lahab itu ya. Itu karena akhlaknya itu. Akhlak yang buruk itu akan membuat manusia itu akan dicaci maki sampai hari kiamat itu.
Makanya Nabi Ibrahim pernah berdoa, apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, jadikan saya lisana sidikin fil akhirin. Jadikan saya cerita baik bagi orang yang hidup setelah saya. Kita ini harus menjadi cerita baik bagi orang setelah kita. Jangan kita mati, orang justru mencela dan mencaci kita. Sudah mati pun kita dicaci maki orang. Nah, kalau bisa kita hidup, kita jadi contoh baik bagi orang. Setiap kali orang mencontoh kita, setiap itu kali pula mereka dapat pahala dan kita pun dapat pahala dari mereka. Itu disebut ajaran ghaira mamnun tadi di surah Al-Qalam tadi. Jadi begitu akhlak yang mulia itu dicontohkan Nabi. Ya, kepada Abu Lahab yang membenci beliau tidak pernah sekalipun membalas. Sampai Abu Lahab meninggal dunia, tidak ada satu kata celaan pun untuk Abu Lahab. Kecuali surat Al-Lahab itu. Nabi Muhammad pernah mau dikerjai oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu pembenci Nabi juga, hater Nabi. Ya, gali lubang Abu Jahal itu memasukkan Nabi ke lubang. Lupa dia lubangnya, masuk dia sendiri ke lubang itu. Orang macam-macam pertolongan dikasih orang, tidak ada yang bisa menolong. Nabi Muhammad tuh yang datang ambil tangan Abu Jahal, tarik ke atas. Kalau kita kan tidak bisa begitu itu, ya kan? Kalau ada orang ingin berbuat jahat pada kita, ternyata dia yang perosok ke lubang itu. Apa bahasa kita? Sayang, tiang, itulah tangkam ada aja yang ini ya. Abu Lahab enggak tuh, Nabi Muhammad enggak, diangkat tuh Abu Jahal ke atas tuh. Walaupun sampai di atas, bukan terima kasih malah Abu Jahal, malah mencaci maki Nabi lagi. Tapi begitulah akhlak yang mulia, tidak ada balasan. Nabi Muhammad pernah pergi ke Taif. Ya, sampai di Taif disambut dengan batu oleh penduduk Taif. Sampai berdarah-darah kepala Nabi itu. Kasihan malaikat, datang malaikat ke Nabi berkata, ya Muhammad, angkat tanganmu ke langit. Angkat tanganmu ke langit. Ya, saya akan hancurkan mereka. Apa aja kata Nabi? Nabi memang mengangkat tangan ke langit, tapi bukan meminta dihancurkan. Nabi berdoa, Allah mahdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah. Mereka menyakiti saya karena mereka tidak tahu. Andai mereka tidak beriman, mudah-mudahan anak cucu mereka bisa beriman. Begitu, ya, begitu contoh akhlak yang mulia. Ya, orang yang menyakiti kita, kita doakan menjadi baik. Tidak jadi baik mereka, anak cucu mereka kita doakan baik. Coba perhatikan nanti surat Nuh. Surat Nuh, ya, di ayat 27 itu Nabi Nuh ketika dikasari, ketika dicaci maki oleh kaumnya, Nabi Nuh berdoa. Apa doa Nabi Nuh? Ya Tuhan, la tazar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan pernah tinggalkan satupun orang kafir di muka bumi ini. Hancurkan semua mereka. Dan betul, umat Nabi Nuh semua dibinasakan oleh Allah dengan banjir besar. Karena doa-doa Nabi Nuh begitu. Nabi Nuh meminta kepada Allah agar jangan satupun umatnya yang durhaka itu disisakan di muka bumi. Hancurkan mereka semua. Tapi Nabi tidak. Ketika mereka berbuat jahat ke Nabi, Nabi hanya berdoa agar mereka diberi hidayah. Ada orang juga yang melempar Nabi dengan kotoran onta setiap hari. Setiap hari, ya, Nabi dilempar dengan kotoran onta. Sampai satu hari, tidak ada kotoran onta melayang. Nabi bertanya nih, mana nih kotoran onta kok nggak datang nih? Biasanya setiap pagi ada kotoran onta. Ternyata orang yang melempar Nabi itu sakit. Apa yang terjadi? Nabi orang pertama yang menjenguknya. Coba bayangkan. Setiap hari kita dilempar dengan kotoran, sakit dia, Nabi orang pertama yang menjenguknya. Ini yang ketika Aisyah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana akhlak Nabi itu? Kata Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Baca saja Quran, itulah akhlak Nabi. Dan kata Nabi apa? Bagaimana digambarkan dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Al-Quran? Idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah kebaikan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Jika mereka membencimu, ketika engkau membalas dengan kebaikan, niscaya mereka akan jadi orang yang paling mencintaimu. Inilah akhlak, ya, kepada orang-orang yang membenci kita sekalipun, orang-orang yang menyakiti kita sekalipun. Ini namanya makarimal akhlak. Kalau ke keluarga, ke istri, ke anak, ke cucu, Masya Allah, tidak bisa digambarkan akhlak Nabi itu betapa hebat dan sempurnanya akhlak yang dicontohkan Nabi. Nah, paling tidak inilah ya gambaran sedikit tentang pribadi Nabi Muhammad. Wajar beliau diberi nama Muhammad dan wajar beliau dapat pahala yang ghaira mamnun kata Allah. Dan wajar juga beliau berkata tugas beliau hanya satu, menjadikan manusia berakhlak yang sempurna. Saya kira begitu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, bisa kita diskusi lebih panjang sampai jam 9. Saya persilahkan. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan orang-orang sekarang yang menyandang
banyak itu. Ya, banyak namanya Muhammad tapi perilakunya bujahal. Ya, ini yang susah ini ya. Nama itu doa ya. Ya, kita memberi nama seseorang itu karena kita berdoa, berharap dia seperti nama itu. Kalau dikasih nama anak misalnya Fawaz, biar dia jadi orang yang selalu menang. Dikasih nama Falah, biar selalu menjadi orang yang beruntung. Dikasih nama Muhammad atau Ahmad, biar dia jadi orang yang terpuji. Tapi nama saja tidak cukup. Jangan kalau dikasih nama Muhammad, otomatis dia sudah terpuji. Oh, tidak bisa itu. Nama itu baru awal doa. Yang paling penting itu didikan orang tuanya. Ini dikasih nama Muhammad, tapi pendidikannya pendidikan Abu Lahab. Tidak bisa, tetap jadi Abu Lahab dia tuh. Walaupun namanya Muhammad. Maka disitulah pentingnya orang tua. Orang tua itu jangan hanya melahirkan anak saja yang pandai. Jangan hanya kasih belanja. Kalau hanya melahirkan dan kasih makan, ayam juga bisa. Ya, tugas kita tidak begitu. Tugas kita itu mendidik. Itu makanya ibu disebut ummi. Ibu itu disebut ummi. Dari kata ummi itu ada kata imam. Dari kata ummi ada kata umat. Umat yang baik dari ibu yang baik. Dari ibu yang baik lahir imam-imam. Imam itu orang yang diteladani. Ibu adalah imam bagi anak-anaknya. Makanya anda semua nanti, mohon maaf nih ya, Anda kalau sudah sarjana nanti sudah apa, andai kata setelah menikah suami Anda meminta Anda di rumah mengasuh anak di rumah. Karena tugas Anda memang di rumah. Allah sudah katakan waqarna fi buyutikunna, wahai para perempuan kalian di rumah. Karena tugas perempuan itu kata Allah ya, qanitat hafizat, dia tunduk pada suaminya, dia jaga hartanya, dia jaga rumahnya, dia jaga kehormatannya, dia jaga anak-anaknya. Mustahil itu ya, anak-anak yang baik kalau ibu-ibunya tidak baik di rumah, atau ibunya malah tidak ada sama sekali. Ibunya sibuk dari pagi sampai malam, bapaknya sibuk dari pagi sampai malam. Anak tinggal dengan yang Masya Allah, mungkin pendidikannya entah ada atau tidak. Yang namanya kalau mohon maaf, kalau pembantu rumah tangga, tidak mungkin sarjana kan. Ya pastilah minimal paling ya SMP ke bawah lah. Kalau itu apa yang bisa diajarkan untuk anak-anak kita tuh? Bapak-bapaknya, ibu-ibunya hebat-hebat semua, doktor, profesor, orang bisa pandai itu anaknya, begitulah kelakuan anak-anaknya. Kenapa? Di rumah tidak ada ummah, tidak ada ummi, tidak ada imam. Itu yang paling penting tuh. Jadi kalau ada orang Muhammad namanya tapi perilakunya bukan seperti Muhammad, yang salah ibunya tuh. Ya, kenapa dia tidak menjadikan anaknya seperti Muhammad? Jadi kalau sudah terjadi ya apa boleh buatlah. Karena kan kata Nabi begitu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu bersih. Tidak ada yang salah anak itu. Yang bermasalah siapa? Kemudian kata Nabi fa'abawahu, ibu bapaknya. Yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Ibu bapaknya yang menjadikan itu. Nasrani, Yahudi, ya Majusi, garong, perampok. Itu bapak ibunya tanggung jawab nanti itu. Anak itu tidak ada yang salah itu. Jangan bapak ibu, adik-adik berharap dikasih nama Muhammad udah selesai urusan, jangan itu. Makanya Nabi Ibrahim ketika dikasih nama anaknya Ismail, Allah mendengar dia Ismail ya, El itu Elah Tuhan, Isma mendengar, Allah selalu mendengarnya. Gimana caranya Muhammad Nabi Ibrahim supaya anaknya benar-benar didengar oleh Allah, didekatkan ke Ka'bah, dipindahkan dari Palestina, ditinggalkan di pinggir Ka'bah. Jadi walaupun tanah tandus gersang tapi ada Baitullah di sana. Apa kata Allah, kata Ibrahim kepada Allah? Ya Allah, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak cucu saya ahli ibadah kepadamu. Saya tinggalkan dia di samping masjidmu, di samping rumahmu. Itu usaha Ibrahim itu untuk menjadikan anak-anaknya saleh, ditinggalkan di dekat masjid, dirawat oleh ibunya, Hajar namanya. Jadi begitu. Jadi tidak bisa tuh ya nama aja menyelesaikan masalah, tidak bisa. Begitu. Ya, begitu halus sama Nabi Muhammad SAW, tapi kadang kita dihadapkan dengan orang yang selalu menyulitkan orang lain, tetapi tidak bisa berubah. Bagaimana kita bisa melihat? Iya, kan kalau dalam Al-Quran nanti kalau dibaca surat apa? Surat An-Nahl ya, ayat 97 sekitar itu. Kata Allah, "Iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum." Kalau ada orang jahat kepadamu, kalau ada orang berbuat salah, menamparmu, maka tampar pula dia sekeras dia menamparmu. Boleh. Jadi kalau Anda ditampar orang, tampar pula dia. Kalau disipak orang, sipak lainnya. Tangga gigi, tangga giginya. Itu aturan agama boleh itu. Tapi
Wa in sabartum, kalau kau bersabar menahannya, itu khairun, itu jauh lebih baik. Benar kita dibolehkan kalau ada orang yang dalam tanda kutip yang tidak baik, jahat kepada kita, boleh membalasnya, boleh, balaslah. Tapi bimisli, harus setimpal, tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti kita berhutang pada dia nanti itu. Makanya nanti di akhirat kata Nabi ada orang yang bangkrut. Bangkrut dia, amalnya banyak, pahalanya banyak, tapi dia akhirnya bangkrut. Kenapa? Syatama haza, mulutnya menyakiti orang, daraba haza, tangannya menyakiti orang, akala mahaza, harta orang dia makan. Ya, maka ketika itu semua kebaikannya diberikan pada orang itu. Bila kebaikannya habis, dosa orang diberikan kepadanya, sumaturiha ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Coba betapa luar biasanya soal akhlak tadi ya. Jadi kalau kita membalas keburukan orang harus timpal. Kalau lebih, nanti kita berhutang pula pada dia itu. Tapi yang paling baik kita bersabar. Menahan saja. Bok kalau kita dizalimi orang, kita tidak kalah itu, menang kita itu. Nanti dia datang memberikan amalnya itu. Atau mengambil dosa kita. Kalau misalnya Anda dicuri orang barangnya, tidak rugi itu. Justru ketika nanti di akhirat kita butuh sesuatu, dia datang mengantarkan itu. Ya, kalau ada yang dicuri motornya, udahlah, tidak apa-apa. Itu nanti investasi akhirat kita, dia datang lagi itu. Nanti yang dicuri motor itu akan menyesal itu. Maka nak otor celuk orang itu. Ternyata lebih hebat ketika yang datang di akhirat nanti itu. Ya, nah, cuma kadang-kadang ini butuh keyakinan, butuh keimanan yang kokoh. Ya, kalau orang tidak beriman dia kerasa kerusuk itu. Orang yang beriman dia tidak begitu cara pandangnya. Tidak ada yang hilang dari kita kalau kita dizalimi orang. Tidak ada yang kalah kalau kita disakiti orang. Yang ada kemenangan yang tertunda nanti itu. Yakinlah itu. Nah, kalau yang lebih hebat lagi, ihsan namanya. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, ya beri dia uang. Beri dia belanja tiap bulan. Kayak Abu Bakar tuh. Ya, Abu Bakar difitnah anaknya Aisyah oleh Mistah. Mistah ini miskin hidupnya. Dia memfitnah Aisyah berselingkuh. Setiap bulan dikasih BLT oleh Abu Bakar tuh. Bantuan langsung tunai. Tiap bulan dikasih itu. Padahal dia memfitnah anaknya tuh. Itu namanya ihsan, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, gitu. Itu yang paling hebat. Jadi kalau Anda dipukul kawan, traktir dia makan. Tiap hari dia traktir. Kalau dipukul traktir, kalau pukul traktir. Gitu. Nah, tapi jangan ini jadi dasar untuk mukul orang ya. Ini untuk ihsannya, bukan untuk mukul orangnya. Kira begitu. Ya. Mungkinkah manusia dapat menjalin komunikasi dengan makhluk-makhluk dalam yang lain? Bagaimana sikap dan akhlak kita yang baik kepada mereka? Mungkin bahasa jin atau sebagainya. Iya. Ada satu hadis yang sahih begini. Bila engkau masuk ke rumah, ya, iza dakhalta buyutan, bila kau masuk ke sebuah rumah kamu atau rumah orang atau rumah kosong, fasallim ala nafsik, engkau ucapkan salam ke orang yang di dalam itu. Coba bayangkan. Kita masuk ke rumah kosong, tidak ada penghuni, atau ke hotel, kamar hotel. Kata Nabi, ucapkan salam. Tanda apa itu? Tanda dalam kamar itu ada penghuni itu. Memang tidak ada manusia di kamar itu, tapi penghuninya ada itu. Ya, itulah yang disebut jin. Ya, yang di kamar itu dia berada itu ketika kosong, dia dalam kamar itu. Makanya ada hadis Nabi, di rumah itu tidak boleh kosong kamar lebih dari satu. Hanya ada satu kamar yang boleh kosong, kamar tamu. Kalau ada kamar yang tidak ada penghuninya, kosong, itu jin di situ. Ya, itu kamar jin itu. Makanya di rumah jangan banyak-banyak bikin kamar nanti ya. Kamar harus ada penghuninya, itu kamar jin itu. Nah, caranya kalau kita masuk kamar kosong itu baca Assalamualaikum. Dan ketika kita baca Assalamualaikum, apa kata yang di dalam? Sudah, penghuninya sudah datang, mari kita keluar. Ini bukan tempat kita lagi. Itu hadis Sahih Muslim begitu. Ya, dia jawab salam kita tuh. Jadi kalau kita ucapkan Assalamualaikum masuk kamar hotel, seluruh penduduk kamar hotel itu keluar dia tuh sambil menjawab salam kita, Waalaikumsalam katanya. Nanti Anda nih kalau masuk ke kamar hotel baca Assalamualaikum. Kalau ada jawaban nanti Waalaikumsalam, keluar, masuk aja lah, enggak apa-apa, jangan usah lari. Ya, pokoknya itu sudah aman itu ya, sudah steril dia itu. Artinya kita juga berakhlak. Memang kita tidak selalu berhadapan dengan dengan dunia nyata. Ada kalanya kita berhadapan dengan dunia yang gaib itu. Dan itu ada. Makanya disebut alam itu dua. Ada alam syahadah yang tampak nyata, yang bisa terlihat, terukur, terindra. Tapi ada alam gaib namanya, yang tidak bisa dilihat dan diindra. Tapi ada alam-alam itu ada.
Kita pada waktunya akan berada di alam gaib itu. Setelah lewat alam dunia ini yang pendek, yang dekat ini. Nah, ketika kita berada di tempat-tempat tertentu, baca juga salam. Ya, ada mereka di satu, salah satu adabnya Nabi tadi. Kalau kamu masuk ke sebuah rumah, walaupun rumah tidak berpenghuni, kata Nabi, fasallim ala nafsik, ucapkan salam. Itu adab, itu akhlak namanya itu. Aja kadang-kadang masuk ke situ, karena kalau kita tidak baca salam, dia berkawan jawab dalam tu, gitu. Jadi ya. Kita lanjutkan. Aku tidak pernah merupakan celah orang yang tadi, tapi tidak bisa mengubahnya. Apakah dia iman saja? Apakah kita lupa iman? Oh ya, kan hadis sahih bunyinya begitu. Mangkana marra minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran dilakukan oleh orang lain, ubah dengan tangannya, kekuasaannya. Yang jadi guru, gunakan kuasa guru. Yang jadi dosen, gunakan kuasa dosen. Yang jadi pejabat, penguasa, ya pimpinan, gunakan kuasanya untuk mengubah itu. Ya, makanya dulu Anda yang belum ke Padang mungkin dulu tahun 2000 berapa? 14 kurang lebih lah. Waktu saya baru pulang sekolah dulu. Itu di Padang di tepi pantai itu ada namanya payung ceper. Ya, dulu ada payung ceper itu. Payung tuh banyak, orang tak kelihatan tapi kakinya banyak gitu. Payung ceper namanya itu. Kakinya aja kelihatan, orangnya tadi mana-mana. Itu ramai payung ceper tuh dari ujung pantai ke ujung pantai itu. Ya, tidak ada yang bisa mengubah maksiat itu. Ustadz sudah berbusa-busa air ludahnya itu tentang bicara tentang bagaimana payung ceper itu maksiat ya tersebarnya di Kota Padang. Tidak berubah. Sampai akhirnya wali kota bikin peraturan. Wali kota bikin kebijakan. Turun Satpol PP, dijaga terus, dibangun itu. Akhirnya sekarang coba lihat pantai Padang, bersih kan? Tidak ada maksiat lagi di sana. Kalaupun ada ya memang orang kalau maksiat di mana-mana pasti ada juga. Tapi tidak ada lagi fasilitasnya. Apa yang bisa mengubah itu? Tangan, kuasa. Itu yang paling hebat. Itu makanya pemimpin yang adil yang pertama masuk surga. Pemimpin yang adil yang pertama selamat di padang mahsyar. Karena dia punya kuasa mengubah orang jadi baik. Ya, dosen begitu juga. Ya, kalau ada mahasiswanya yang memang harus diubah dengan hukuman, dengan punishment, lakukan. Kalau gitu cara dia jadi baik. Nah, kalau tidak bisa, minimal fabilisanihi. Kayak saya ini hanya bisa bilisan, saya tidak punya kuasa. Saya hanya bisa punya lidah saja. Di mimbar-mimbar saya sampaikan. Itu nomor 2 itu. Jadi Pak Wali, Pak Bupati, Pak Gubernur lebih dulu masuk surga dari saya. Karena dia bisa mengubah orang dengan drastis. Saya mengubah orang lama waktunya. Susah. Makanya yang dengan lidah nomor 2. Yang terakhir kalau tidak bisa juga baru biqalbihi, pakai hati. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bahayanya. Itu yang selama-lama iman tadi. Tapi Anda jangan pilih yang terakhir. Minimal pilih yang kedua. Selama bisa bicara, bicaralah. Maka bersuaralah. Kan ada medsos sekarang tuh. Bersuaralah. Kalau nampak kebenaran, kebatilan itu bersuara. Jangan diam. Diam itu namanya setan bisu itu. Ya. Kalau nampak kemungkaran kita bicara. Minimal kita sudah punya hujah di akhirat. Nih bukti saya bicara dulu. Gitu. Sebab kalau kita diam melihat kemungkaran, tanda setuju. Makanya dulu umat Nabi Musa pada lupa jadi kera. Satu kampung jadi kera. Padahal yang menangkap ikan tidak semua. Tapi jadi kera semua. Kenapa? Yang lain diam. Yang saleh-saleh diam. Tidak mencegah. Diamnya melihat kemungkaran itu persetujuan namanya. Maka azab dimulai dari yang diam itu. Umat Nabi Saleh yang membunuh onta Nabi Saleh 9 orang. Tak lebih dari 9 orang. Tapi azab rata. Fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Azab diratakan Allah. Kenapa? Yang baik-baik diam. Kalau orang baik sudah diam, maka azab dimulai dari mereka yang diam itu. Maka kita berlindung. Ya, jangan kita seperti mereka. Maka bicaralah. Ya, kalau tidak bisa pakai tangan. Kira begitu, Pak. Pak izin bertanya, Pak. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang tadi seperti orang yang soleh, tapi saat ini dia bermaksiat, saat dia bersama orang banyak dia mendapatkan kebaikan, kebaikan itu masih akan mendatangkan pahala. Ya, semua orang kelak akan mendapatkan apapun yang diamalkannya. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Begitu kata Allah di surah An-Najm. Semua orang akan mendapatkan apapun usahanya, baik atau buruk.
Ada orang berbuat buruk akan dia terima itu. Dia orang berbuat baik akan terima. Disitulah nanti perlunya hisab dan mizan. Ada perhitungan, ada timbangan. Dan akurasi yang ditimbang nanti hisab dan mizan akan dilihat pada sirat. Ada titian untuk menguji akurasi timbangan dan hisab tadi. Ada orang berpesan kebaikan, tapi dia justru melakukan yang sebaliknya. Tetap dia ada berpahala. Tapi dosa, dia besar juga dosanya. Makanya katalah kabura maqtan indallah antakulu malah taf'alun. Amat besar dosanya kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak memperbuatnya. Itu soal lain lagi itu. Tapi dia tidak boleh berhenti. Apa ndak namu berceramah Pak Ustaz? Ambo berceramah aku tamalkan dan boleh. Kamu kalau belum tamalkan boleh ceramah deh. Ya kalau tidak teramalkan kapan ceramahnya? Oh, sampai mati tidak ceramah tuh. Ya, ceramah tetap. Ya berusaha mengamalkan itu bagian lain lagi. Ya, kita berceramah itu bagian amal lain. Ya, amal yang lain. Nah, kita mengamalkannya tuh yang lain lagi tuh. Bahwa ada yang bagian yang belum kita amalkan, nanti kita bertanggung jawab pula di akhirat. Tapi tidak boleh terjadi alasan kita tidak mau menyampaikan sesuatu dengan alasan hanya belum diamalkan. Kan ada orang itu tidak mau menasihati orang karena katanya belum mengamalkannya. Kalau itu ditunggu dan justru dengan begitu kita tidak akan termotivasi mengamalkan apa yang kita sampaikan. Dengan kita menyampaikannya, paling tidak kita punya beban untuk mengamalkannya. Tapi kalau kita tidak pernah menyampaikannya, kita tidak punya beban pula untuk mengamalkannya. Nah, tetap kita sampaikan. Oh, nanti ada orang Ustaz, ini nasihatnya baik-baik, tapi dia sendiri, itu lain soal. Makanya ada orang seperti lilin kan, orang terang, dia terbakar. Ya, tidak apa-apa, urusan dia di akhirat nanti dengan Tuhannya. Ya, tapi jangan pula, misalnya Anda ada Ustaz kan, ada Ustaz tu mali undang apa tu, tidak sesuai kerajunya kecil, Anda bisa tu urusan lain pula, itu urusan dia, itu urusan kita dengar. Makanya kata Nabi, kalau kita jadi makmum, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah kamu di belakang orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia pejudi perampok. Tapi dia pernah bersyahadat, salat di belakang dia. Soal dia bekerja maksiat, urusan dia dengan Tuhannya. Tak boleh itu menjadi penghalang kita bermakmum kepadanya. Ada pula kan, ada bapak-bapak datang ke masjid, lalu dia pulang saja. Bah, kok pulang Pak? Si Pak Haji itu jadi imam malih dan itu dah cocok perangainya loh. Tak bisa itu. Ya, jangan dijadikan dia akhlak orang, perilaku orang alasan kita untuk tidak ikut padanya. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Jadi begitu pula nanti kita ini yang punya ilmu, sampaikan saja ilmu kita. Paling tidak dengan menyampaikan ilmu itu kita terbebani, termotivasi untuk mengamalkannya. Tapi kalau kita tidak pernah menyampaikannya, kita tidak akan pernah termotivasi untuk mengamalkannya. Betul, dosanya berat. Orang yang menyampaikan sesuatu, tapi tidak mengamalkannya. Apalagi orang yang menyampaikan kebaikan, justru dia melakukan sebaliknya. Ya, tapi ya itu soal lain pula nanti di akhirat. Tapi dia menyampaikan itu pun dihitung sebagai kebaikan yang akan menjadi pahala baginya nanti kelak di akhirat. Kira begitu, Pak. Baik, terima kasih karena waktu kita terbatas, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab, materi pun tidak terlalu panjang disampaikan, tapi paling tidak ini jadi stimulus bagi kita semua untuk terus belajar mengkaji tentang hidup Nabi, yang sehingga kita benar-benar utuh mencontoh beliau dan mengikuti beliau seperti yang disyaratkan Allah di surat Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau mencintai Allah, maka bersungguh-sungguhlah mengikuti Nabi Muhammad. Allah pasti mencintaimu dan mengampuni semua dosamu. Begitu, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz Sofyan Hadi yang sudah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi renungan bagi kita, referensi dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan dengarkan arahan dari Bapak Rektor. Kepada Bapak Rektor kita persilakan. Baik, Pak Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang sudah memberikan pencerahan kepada kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Sofyan Hadi, SAG, MAG, kemudian Pak Jem Khairil, Koordinator MKWU Agama,
Bapak-bapak Ibu dosen yang sempat hadir, dan istimewa tentu untuk mahasiswa Spektorama yang hadir lebih kurang 600 orang. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan yang istimewa pada pagi hari ini. Kalau biasanya hari Sabtu hanya kajian duha saja dengan tema yang beragam setiap hari Sabtu, tapi pada pagi hari ini kita khusus memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai. Untuk itu kita kirimkan salawat kita kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ustadz, Bapak dan Ibu Saudara yang saya cintai, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Sofyan Hadi tentang hikmah dari akhlak Nabi kita. Kita memang tidak meragukan lagi lawan dan kawan mengakui seperti apa akhlak Nabi Muhammad. Sehingga sampai sekarang tidak ada orang yang berani, kecuali kalau orang mencari atau mencari masalah, yang mengatakan bahwa ada orang yang lebih bagus kepemimpinannya, akhlaknya jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Malah orang-orang yang bukan agama Islam mengakui itu. Karena itu kita sebagai umat Islam mestinya bersyukur karena punya tuntunan, punya Nabi, bersalawat kepada Nabi mendapat pahala. Kalau orang non-Muslim bersalawat kepada Nabi, kan bacaan salawat itu kan gampang itu diucapkan, nggak dapat pahala apa-apa dia, karena dia tidak Islam. Tapi kita beruntung membaca salawat kepada Nabi itu berpahala kepada kita, Malah dikatakan oleh sebahagian orang bahwa tidak sah solat kita kalau kita tidak membaca salawat dalam solat. Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa yang wajib itu dalam solat kan hanya Al-Fatihah, yang lain-lain itu sunnah. Tapi rasanya saya belum pernah melaksanakan solat yang tidak membaca tahiyat itu. Di dalam tahiyat ada salawat kita kepada Nabi. Ya, seperti itu kita mulianya sebagai umat Islam. Makanya saya harapkan kepada kita umat Islam yang terpelajar, mari kita baca sirah Nabi Muhammad itu, sejarah Nabi Muhammad, seperti apa betul Nabi Muhammad itu mulianya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Sofyan Hadi, dipukul orang, dia justru memberi makan, menolong orang itu. Kita boro-boro melakukan seperti itu. Kalau dapat ditinju orang satu, kita balas 2. Kalau perlu 3. Kalau kita disakitinya sedikit, kita bikin sakitnya lebih keras dibandingkan apa yang diberikan kepada kita. Nah, apalagi kita mahasiswa. Kalau mahasiswa sudahlah cerdas, kuliah di Universitas Spektorama atau di tempat lain yang lebih baik, umpamanya kalau ada saudara-saudara. Tapi kalau punya akhlak yang mulia, itu pasti disenangi oleh orang. Karena ke depan tidak cukup orang dihargai oleh orang lain dengan ilmunya saja, dengan kepintarannya saja. Kalau dia tidak punya akhlak, tidak baik. Makanya di kampus kita, soft skill itu penting sekali. Akhlak itu lebih penting. Makanya Anda beruntung masuk Spektorama hanya saja karena belum masuk kampus, kita belum bisa memberikan yang terbaik kepada Anda. Kita belum bisa HSQ, karena HSQ itu mestinya diikuti physically, tatap muka. Tidak bisa dilakukan secara daring, ini tidak terasa dia. Kemudian Anda tidak bisa mengikuti bintal fisdis, Anda tidak bisa mengikuti kajian duha ini di masjid. Kalau di masjid kita, coba bayangkan, lebih kurang 900 orang Anda masuk ke dalam masjid kita Spektorama, mendengarkan tausiah, apalagi tausiah yang berkenaan dengan akhlak ini. Kalau tidak berubah itu ya tidak mungkin lah, pasti berubah lah. 3 diajarin, masa 1 nggak bisa kita amalkan. Makanya kepada Anda, mahasiswa Universitas Spektorama, saya harapkan menjadi contoh bagi mahasiswa lain. Nggak apa-apa kita dicemooh oleh orang lain. Nanti orang lain itu akan merasakan bahwa akhlak itu memang benar
lebih dimuliakan, lebih dihormati dibandingkan dengan kepintaran dan ilmu yang kita miliki. Saya tidak menyampaikan banyak, saya hanya menyampaikan mari kita tanamkan akhlak yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam belajar. Bagaimana kita tolong-menolong itu perlu. Ada teman yang kesulitan ditolong, tapi tolong-menolong dalam ujian itu tidak benar. Itu namanya kejujuran kita sudah tidak bagus. Padahal jujur ini akhlak mulia, akhlak Nabi yang paling mulia itu jujur, dipercaya, sidik, itu segala macam. Itu kan yang harus kita anukan. Makanya kepada Anda bersama-sama rajin-rajin mengikuti kajian duha, perbanyak bacaan kita, baik bacaan Al-Quran, bacaan kitab-kitab, termasuk yang paling baik itu adalah membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia menghadapi kesulitan. Karena dia terlahir bukan dari keluarga yang berada, dia justru pengembala, hidup menumpang kepada paman, pada kakek. Tapi kakeknya itu memperlakukan dia sangat baik karena apa? Karena budinya yang mulia. Kalau Anda punya budi yang mulia, orang akan sayang kepada kita. Dalam lama pekerjaan nanti mungkin orang tidak hanya IP saja lagi. Bagaimana dia punya karakter yang baik, punya punya sikap yang baik, punya budi pekerti yang baik, itu yang dicari oleh orang. Maka saya sampaikan kepada Anda, mari kita menjadi mahasiswa yang baik dengan mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh Ustaz kita. Kita insya Allah setiap hari Sabtu akan selalu melaksanakan kajian duha. Bahkan untuk event-event tertentu kita melakukan tabligh akbar juga di Universitas Baitur Rahmah ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk Anda yang sudah mendengarkan kajian dari Ustadz kita Bapak Dr. Sofyan Hadi tadi, yang mudah-mudahan bisa Anda amalkan untuk bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari beliau. Demikian saja Pak Jim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rektor yang sudah menyampaikan sambutan dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, dengan sambutan tadi maka berakhirlah kegiatan kita untuk kajian duha pada pagi hari ini. Saya mengingatkan tugas yang mesti saudara kerjakan adalah membuat resume berkaitan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah absen akan dikirim oleh tim admin kita, Bapak Robi, sebentar lagi. Jangan dilupakan tugas membuat resumenya, nanti akan disampaikan kepada fakultas atau WD 3. Dengan demikian berakhir kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta yang